Cedera Erling Haaland tidak terlalu serius, tapi bakal absen agak lama. Manajer Manchester City, Josep Guardiola akhirnya buka suara terkait kondisi Erling Haaland. Ia memastikan bahwa sang striker memang mengalami cedera. Pada akhir pekan kemarin, Manchester City berhadapan dengan Luton Town di ajang EPL. Ada satu pemandangan yang cukup aneh di laga ini, karena Erling Haaland tidak bermain. Sang striker digantikan oleh Julian Alvarez. Namun anehnya Haaland juga tidak duduk di bangku cadangan City, sehingga muncul spekulasi bahwa sang striker mengalami cedera. Baru-baru ini Pep memberikan klarifikasi mengenai kondisi Haaland. Seperti apa kondisi sang striker? Beredar rumor bahwa Haaland absen dari skuad City karena ia mengalami patah tulang. Namun Pep membantah kabar yang beredar tersebut. Lebih lanjut, Pep menyebut bahwa ia belum bisa memastikan berapa lama Haaland akan absen membela City. Ia menyebut bahwa tim medis City akan terus memantau perkembangan sang striker untuk memastikan apakah ia sudah siap untuk bermain atau tidak. Dia hanya mengalami memar di tulangnya. Hanya memar, bukan patah tulang. Tolong jangan berasumsi dia Haaland mengalami patah tulang. Ia hanya mengalami memar di tulangnya dan itulah yang membuatnya tidak bisa bermain. Saya tidak tahu berapa lama ia akan absen. Kami akan memantau kondisinya dari hari ke hari, pekan ke pekan, dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Manchester City sendiri tidak punya banyak opsi pengganti Haaland di skuad mereka. Julian Alvarez jadi tumpuan lini serang mereka selama Haaland menepi akibat cedera ini. Jack Grealish, siapa bilang Manchester City sedang hadapi krisis? Winger Manchester City, Jack Grealish, memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Luton Town. Setelah 4 pertandingan terakhir tanpa meraih kemenangan, Manchester City akhirnya berhasil mengamankan poin sempurna pada lanjutan pertandingan pekan ke-16 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Luton Town di Kenilworth Road, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, malam WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut, The Hatters sempat unggul lebih dulu usai Elijah Adebayo berhasil mencetak gol di masa perpanjangan waktu babak pertama. Di babak kedua, City mampu bangkit dan mencetak 2 gol balasan untuk memenangkan pertandingan melalui aksi Bernardo Silva dan Jack Grealish. Hasil ini tentu saja membuat skuad City bahagia termasuk Grizzly yang juga membantah bahwa dalam beberapa pekan terakhir timnya tengah menghadapi krisis. Saya pikir banyak orang suka berbicara tentang City dan terus berbicara seolah-olah kami tengah menghadapi krisis besar, pada kenyataannya kami telah menghadapi tim-tim yang sangat bagus. Spurs yang luar biasa, Liverpool yang sedang berada di puncak, Chelsea dan Villa yang sedang tampil bagus, yang memiliki salah satu rekor terbaik di Eropa. Kami tahu bahwa kami harus tetap tenang hari ini dan bersemangat untuk kembali ke jalur kemenangan. Dengan kemenangan ini, Man City masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Premier League dengan koleksi 33 poin atau tertinggal 4 angka dari Liverpool di pucuk klasemen. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts. Matteo Kovacic bahagia Manchester City kembali ke jalur kemenangan. Gelandang Manchester City, Matteo Kovacic, mengaku sangat bahagia setelah The Citizens kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Luton Town. Setelah 4 pertandingan terakhir tanpa meraih kemenangan, Manchester City akhirnya berhasil mengamankan poin sempurna pada lanjutan pertandingan pekan ke-16 Premier League. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Luton Town di Kenilworth Road, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, malam WIB, The Citizens meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut, The Hatters sempat unggul lebih dulu usai Elijah Adebayo berhasil mencetak gol di masa perpanjangan waktu babak pertama. Di babak kedua, City mampu bangkit dan mencetak 2 gol balasan untuk memenangkan pertandingan melalui aksi Bernardo Silva dan Jack Grealish. Kemenangan ini terasa sangat mengesankan bagi skuad Man City, pasalnya dalam 4 laga terakhir di liga mereka tak berhasil meraih kemenangan. Matteo Kovacic sendiri mengaku puas timnya berhasil mengakhiri masa-masa sulit belakangan ini. 3 poin yang sangat penting.
Kami secara keseluruhan menunjukkan permainan sepak bola yang luar biasa, terutama di babak pertama. Kami bermain dengan sangat baik, kami menemukan banyak pemain di dalam kotak penalti, dan itulah yang kami inginkan. Kami memiliki setengah peluang, kami mungkin kehilangan sentuhan terakhir. Kami menunjukkan karakter yang hebat, seperti yang telah ditunjukkan oleh tim ini selama bertahun-tahun. Ini adalah 3 poin yang penting bagi kami. Secara keseluruhan kami bermain sangat baik. Ketika Anda melakukan tugas Anda dan bersikeras, gol-gol akan datang. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol lagi, tetapi saya sudah puas dengan 3 poin ini. Juventus akui incar Calvin Phillips. Juventus dikabarkan mengincar Calvin Phillips dari Manchester City. Direktur Bianconeri, Giovanni Mana, menyebut bakal mengevaluasi peluang. Nama Phillips muncul ke permukaan, karena sang pemain tidak mendapatkan tempat di skuad City. Sejumlah klub pun menaruh perhatian kepada Phillips, seperti Manchester United, Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur, dan Bayern Munich. Juventus belakangan juga dikaitkan dengan Phillips. Phillips gagal menembus skuad inti selama berada di Man City. Dia padahal sebelumnya selalu menjadi andalan di lini tengah Leeds United dan masih selalu dipercaya masuk skuad timnas Inggris. Lama-lama bertahan di Man City tentu tidak akan membuat karir Phillips menjadi baik. Pemain berusia 28 tahun itu perlu rumah baru. Hanya saja, City dikabarkan mematok harga 50 juta pound bagi yang berminat kepada Phillips. Saat menghadiri malam penghargaan atlet terbaik 2023 UCI Piedmontese, Mana mengungkapkan kebijakan transfer pada bursa musim dingin. Juventus melihat potensi besar untuk mendatangkan Phillips. Terlebih, si nyonya tua kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli akibat sanksi dari masing-masing kasusnya. Meski kekurangan stok pemain tengah, Juventus masih bisa bertahan di posisi kedua klasemen Liga Italia. Mana mengapresiasi kehebatan pelatih Massimiliano Allegri. Kami sedang mengevaluasi peluang, namun pencariannya tidak dilakukan secara sembarangan. Kami pikir kami akan mengandalkan Pogba dan Fagioli, tapi kami mampu bertahan dalam situasi ini. Pelatih sangat bagus dan para pemain selalu siap.